Publik pun mulai bertanya-tanya kenapa KPK terlihat berhati-hati banget. Bahkan terlalu berhati-hati. Kenapa hakim justru meminta Bobby hadir? Apa yang sebenarnya muncul di ruangan sidang? Dan kenapa cerita berbeda dengan penyidikan? Halo warga, apa kabar? Sehat ya? Kali ini kita akan ke Sumatera Utara. Apa yang sedang terjadi di Sumatera Utara? Sepertinya jauh lebih rumit dari apa yang terlihat. Kasus dugaan korupsi proyek jalan PUPR Sumatera Utara tiba-tiba memasuki babak yang membingungkan. Nama salah satu tokoh yang jadi buah bibir publik karena diduga terkait dengan kasus jalan di Sumatera Utara itu apakah akan lenyap atau sengaja dilenyapkan? Mari kita kawal terus sampai jadi. Minimal kejelasan hitam dan putihnya dari pengadilan atau dari Pak Hakim sendiri gitu. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 September 2025 meminta agar Bobby Nasution hadir sebagai saksi. Artinya ada informasi penting yang muncul di ruang sidang. Tapi tunggu dulu. Kamis 20 November 2025 kemarin KPK bilang mereka belum menemukan apa-apa. Katanya dari semua saksi yang sudah diperiksa nggak ada satupun yang menyebut nama Bobby. Nggak ada fakta, nggak ada bukti, nggak ada keterlibatan. Aduh, lalu muncul pertanyaan besar. Kalau dari penyidikannya tidak ada nama, kenapa di persidangan namanya mencuat? Siapa yang menyebut? Keterangan apa yang muncul di sana? Dan kenapa pula berbeda? Nah, setelah mendengar penjelasan dari KPK, Lembaga Anti Korupsi ICW angkat bicara, bahkan ikut curiga. Mereka bertanya apakah ada intervensi atau ada seseorang yang mencoba menahan sesuatu agar tidak keluar. Lebih jauh lagi, ada laporan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan penghambatan penyidikan yang menilai seperti ada tangan tak terlihat di sebalik semua ini. Publik pun mulai bertanya-tanya kenapa KPK terlihat berhati-hati banget. Bahkan terlalu berhati-hati. Kenapa hakim justru meminta Bobby hadir? Apa yang sebenarnya muncul di ruangan sidang? Dan kenapa cerita berbeda dengan penyidikan? Apakah benar tidak ada bukti? Atau bukti itu belum ingin ditampilkan? Atau ada sesuatu yang disimpan untuk dibongkar pada waktu yang tepat? Nah, sampai sekarang jawaban itu belum terbuka. Yang ada hanya tanda tanya demi tanda tanya yang makin lama makin membesar. Nah, kasus ini belum selesai dan setiap detiknya muncul misteri-misteri baru. Dan kita pun ikut bertanya, sebenarnya apa sih yang terjadi dan siapa yang sedang bermain di kasus ini? Lembaga Anti Korupsi Indonesia bereaksi keras dengan engganan KPK untuk menghadirkan Bobby di dalam persidangan. Ini mengindikasikan bahwa adanya dugaan intervensi politik. Padahal sebelumnya telah ada serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk memeriksa Bobby, namun dimentahkan oleh Kepala Satgas yang berasal dari unsur kepolisian. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa KPK masih dikooptasi oleh kepentingan politik melalui aparatus negara untuk menangani perkara tersebut. Selain itu, setelah hakim memerintahkan KPK untuk memeriksa Bobby Nasution, nah kediaman hakim tersebut dilaporkan mengalami insiden kebakaran.
Insiden tersebut patut diduga merupakan upaya para pihak untuk memberikan pesan teror kepada hakim tersebut. Meskipun terduga pelaku sudah ditangkap, kepolisian harus segera membongkar otak di balik insiden tersebut, sebab sulit melepaskan antara kausalitas antara perintah hakim untuk memeriksa menantu mantan Presiden ke-7 dengan insiden pembakaran rumah tersebut. Apabila terbukti ada keterkaitan, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk pembungkaman. Nah, jadi Lembaga Anti Korupsi Indonesia pun berharap menghadirkan Bobi Nasution sebagai pihak terkait dalam persidangan sesuai dengan perintah hakim dan membuka penyelidikan baru dan memeriksa dugaan keterlibatan Bobi dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Semoga semuanya akan terang benderang. Terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.